Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang solih dan solihah semuanya. Apa kabarnya siang hari ini? Semoga semua masih semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, kita akan mulai pembelajaran KAS atau Kisah Anak Solih. Hari ini kita akan mempelajari kisah ke-21 tentang Allah Maha Mengawasi ya. Nah, mari kita pelajari. Allah Maha Mengawasi. Allah mempunyai nama Ar-Raqib, artinya yang Maha Mengawasi. Allah mengawasi semua perkataan dan perbuatan manusia. Allah mengawasi yang diam dan yang bergerak. Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati dan yang ditampakkan. Allah mengetahui seekor semut kecil di atas batu hitam ketika gelap gulita malam. Selanjutnya, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi diawasi oleh Allah. Seorang mukmin harus selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap perbuatannya. Walau tidak ada manusia yang melihat, Allah selalu melihat dan mengawasi. Nah, itu ya nak ya. Jadi Allah itu maha mengawasi. Allah kan maha melihat. Jadi Allah dapat mengawasi perbuatan kita ya. Jadi walaupun orang lain tidak bisa melihat perbuatan kita, misalnya saat tidak terlihat orang lain, tapi Allah maha melihat ya nak ya, sehingga Allah dapat mengawasi perbuatan seluruh makhluknya. Kemudian Allah juga mengetahui seekor semut kecil hitam di atas batu pun Allah dapat melihat di kegelapan. Padahal kalau kita manusia kan tidak bisa melihat ya nak ya, ketika ada semut kecil warnanya hitam di atas batu malam-malam kan itu sangat sulit sekali. Tapi bagi Allah itu adalah hal yang sangat mudah karena memang Allah maha melihat. Jadi Allah dapat mengawasi siapapun dan pandangan Allah tidak terhalangi apapun. Nah, kalau kita kan misal ada di kamar, kita tidak bisa melihat keluar ya nak ya, kalau tidak kita buka penghalangnya, misalnya jendelanya kita buka baru kita bisa melihat keluar, atau pintu kita buka kita baru bisa melihat keluar. Kalau tidak, maka kita tidak dapat melihat ya nak ya, tidak dapat melihat di luar pintu tersebut. Nah, untuk Allah hal tersebut sangat mudah, sehingga kita sebagai manusia harus selalu merasa kita ini diawasi oleh Allah. Dan kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang Allah, karena sudah jelas apa perbuatan yang kita lakukan. Jika melanggar, kita akan mendapatkan dosa dan hukuman ya, nanti mendapat siksa dan balasannya. Jadi jangan dikira bahwa kita sendirian nih, kita tidak ada yang melihat, kita bisa melakukan perbuatan yang tidak baik ya. Allah tetap mengawasi kita, jadi kita tidak boleh berbuat hal-hal yang tidak baik atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di halaman berikutnya kita akan membaca tentang kisah anak penjual susu yang jujur. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita baca yuk. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki kegemaran melakukan ronda malam untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Sepanjang malam ia memeriksa keadaan rakyatnya secara langsung dari dekat. Ketika melihat sebuah rumah, Khalifah merasa curiga melihat lampu yang masih menyala. Di dalamnya terdengar suara orang yang berbisik-bisik. Khalifah Umar radhiyallahu an menghentikan langkahnya. Ia penasaran, ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Dari balik bilik rumah, Khalifah Umar radhiyallahu an mendengarkan pembicaraan antara seorang ibu dengan anak wanitanya.
Mereka berdua sedang sibuk mengemas susu dalam kemasan. Anak wanitanya berkata, "Bu, susu hasil perahan kita hari ini hanya sedikit. Mungkin karena musim kemarau." Ibunya menjawab, "Iya anakku." Anak wanitanya kembali bicara, "Tapi jika padang rumput mulai menghijau lagi, pasti kambing-kambing kita akan gemuk. Kita bisa memerah susu sangat banyak." Ibunya berkata, Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita sangat menurun. Bahkan dari hari ke hari, rasanya semakin berat saja. Aku khawatir kita akan kelaparan." Anak perempuan itu terdiam. Tangannya sibuk membereskan kaleng-kaleng yang sudah terisi susu. "Nak," bisik ibunya seraya mendekat, "kita campur saja susu itu dengan air, supaya penghasilan kita cepat bertambah." Si anak wanita menjawab, "Tidak, Bu. Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur susu dengan air." "Ah, kenapa kamu dengarkan Khalifah itu? Setiap hari kita selalu miskin dan tidak akan berubah kalau tidak melakukan sesuatu," gerutu ibunya kesal. "Bu, hanya karena kita ingin mendapat keuntungan yang besar, lalu kita harus berlaku curang pada pembeli?" tanya sang anak. "Tapi nak, tidak akan ada yang tahu kita mencampur susu dengan air. Tengah malam begini, tidak ada yang mendengar. Khalifah Umar pun tidak akan tahu perbuatan kita saat ini," kata ibunya tetap memaksa. "Ayolah nak, mumpung tengah malam, tidak ada yang melihat kita." "Bu, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat dan mengetahui kita mencampur susu dengan air, tapi Allah tetap mengetahui kita. Allah pasti mengetahui segala perbuatan kita, serapi apapun kita menyembunyikannya," tegas anak itu. "Aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat," kata anak itu. Tanpa berkata apa-apa, ibunya pergi ke kamar. Sedangkan anak perempuannya menyelesaikan pekerjaannya hingga beres. Di luar bilik, Khalifah Umar tersenyum kagum akan kejujuran anak perempuan itu. "Sudah sepantasnya ia mendapatkan hadiah," gumam Khalifah Umar. Dia beranjak meninggalkan gubuk itu. Kemudian ia cepat-cepat pulang ke rumahnya mengambil hadiah untuk anak wanita yang jujur itu. Nah, di bawah ada fawaid kisahnya ya nak ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengawasi perbuatan manusia. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah khalifah yang adil bijaksana. Yang ketiga, penjual susu tidak boleh mencampur susu dengan air. Yang keempat, tidak boleh mencampur barang dagangan yang jelek dengan yang bagus. Yang terakhir, tidak boleh membohongi pembeli. Jadi di sini kita belajar tentang kejujuran. Nah, di mana kita harus berlaku jujur meskipun tidak ada yang melihat, ya nak ya. Karena Allah lah yang maha melihat dan Allah lah yang maha mengawasi semua perbuatan kita. Jadi walaupun kita tidak dilihat oleh orang lain, kita tetap harus berlaku jujur karena Allah lah yang melihat perbuatan kita. Sehingga kita harus merasa takut ya nak ya kalau berbuat sesuatu yang tidak baik, berbuat dosa atau berbuat suatu kesalahan yang mengakibatkan orang lain atau diri kita akan mendapatkan dosa ya nak ya. Dan kita juga ketika menjadi seorang pedagang harus jujur ya nak ya, tidak boleh menipu atau membohongi pembeli ya nak ya. Kita harus jujur
dengan keadaan barang yang kita jual. Kemudian kita juga tidak boleh ya nak ya mencampur barang dagangan kita. Misalnya ada barang dagangan yang jelek, kita campurkan ke barang dagangan yang bagus supaya mendapatkan keuntungan yang banyak ya. Tidak boleh seperti itu. Dan kita juga harus senantiasa berbuat baik ya. Demikian Ibu akhiri pembelajaran kisah anak solih pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap semangat ya, dan silahkan beristirahat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.